karena beliau adalah pewaris tunggal dari seluruh harta amanah. Mbah, itu kan Satrio Piningit kan memang disiapkan untuk memimpin negeri ini. Kan negeri ini itu sekarang dipimpin sama presiden, Mbah. Apakah mungkin juga nanti Satrio Piningit juga jadi presiden, Mbah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu, rayu, rayu. Terima kasih kepada subscriber. Kita ucapkan dulu terima kasih kepada subscriber yang sudah mensupport kita, channel Padepokan Nusantara. Ini udah mulai banyak nih, Mas. Ya. Apa sih? Interaksi ya. Interaksi dari subscriber kita. Yang dari seberang, terima kasih. Negara Malaysia udah dukung kita, negara Singapura udah dukung kita. Semoga para subscriber semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dicintai, keluarga besarnya juga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya, gitu, Mas Haris. Kali ini kita mencoba untuk menilik dari sisi gaib tentang sosok Satrio Piningit, gitu, Mas Haris. Kok ngantuk, Mas Haris? Ngantuk, habis tadi malam kan majlisan melean. Biasa, apa itu, kita tiap hari Jumat malam Sabtu itu ada zikir rutinan ya. Zikir rutinan itu biasanya kita baca surat Al-Waqiah, salawat Jibril, sama Al-Barjanji atau Ma'alul Qiyam, atau kalau di Semarang itu Asrokolan, Mas. Asrokolan, iya. Ya, kali ini kita mencoba untuk membahas lewat sisi gaib, siapa sih benarnya Satrio Piningit, yang mungkin juga udah dibahas sama channel-channel lain kan, gitulah, channel lainnya. Ya, mudah-mudahan di dalam video kali ini mungkin ada sedikit pencerahan buat kita, mungkin ada tambahan ilmu lagi buat kita, syukur-syukur ada manfaat kan, gitu loh. Dan syukur-syukur lagi bisa menambah ketakwaan dan keimanan kita. Tak lupa saya mohon doanya kepada seluruh pemirsa semua, dalam dialog ini nanti atau mediuman ini bisa berjalan dengan lancar sampai selesai. Amin. Mungkin bisa kita langsung mulai ya, Mas. Iya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan izin berkemisang yang berjaya, saya minta dihadirkan salah satu gaib yang mengetahui hal ikhwan dan bisa bercerita tentang Satrio Piningit. Hanya gaib yang dimaksud dan yang diizinkan yang boleh masuk. Dengan izin guru kami Sang Yang Nurjani, gaib yang dimaksud mengetahui tentang Satrio Piningit dengan izin guru kami Sang Yang Nurjani Rono. Tarik tangan saya, Allah.
Sallallahu alaihi wasallam. Kita suaranya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mohon maaf sebelum saya jawab salamnya. Bolehkah Anda membaca basmalah dan syahadat? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk sebagai protek aja di sini karena ya mungkin tahu sendiri. Boleh tahu dengan siapa ini? Saya dari golongan jin yang diizinkan untuk menyampaikan apa yang ingin Anda ketahui. Iya, tadi saya memohon untuk bisa dihadirkan sosok yang mengetahui tentang Satrio Piningit. Berarti jenengan yang diizinkan, nggih? Iya, benar. Kalau saya mau manggil apa ini? Manggil jenengan. Terserah Anda saja. Punya nama enggak, Mbak? Mohon maaf. Tidak bisa saya sebutkan. Oh, nggih. Ngapunten, saya manggilnya Mbah aja, nggih. Ya, Nggih. tidak apa-apa. Nggih. Mbah, tadi sebelum di sini Mbah di mana tadi, Mbah? Saya dari Kayang. Oh, dari Kayangan. Nggih. Mbah, tadi saya itu berdoa mohon bisa dihadirkan sosok gaib yang mengetahui tentang sosok Satrio Piningit. Mungkin Mbah bisa bercerita, monggo Mbah. Mengenai Satrio Piningit, saya akan menceritakan sesuai apa yang saya ketahui dan diizinkan saja. Oke, Mbak. Terkait dengan nama Satrio Piningit, nama ini sudah banyak yang mengetahui, sudah tidak asing lagi di telinga banyak manusia. Dan sosok Satrio Piningit ini sudah banyak yang menanti-nanti kemunculannya, karena di alam manusia sosok Satrio Piningit ini adalah manusia yang ditunggu-tunggu kemunculannya, yang akan membawa dampak positif, kebaikan bagi seluruh manusia. Satrio Piningit adalah sosok
manusia yang saat ini masih disembunyikan, masih dalam suatu proses pembentukan, di mana nantinya ketika Satrio Piningit sudah siap untuk keluar, sosok Satrio Piningit ini masih dalam gemblengan, masih dalam suatu bimbingan rohani secara khusus, dan suatu saat nanti pada masanya akan dimunculkan untuk membawa suatu kebaikan bagi manusia, membawa suatu keadilan bagi banyak manusia, dan membawa suatu ajaran yang dimana ajaran itu akan membawa pada manusia ke arah yang lebih baik, ke jalur yang benar. Mbah, itu kan Satrio Piningit kan masih dalam penggemblengan. Itu Satrio Piningit itu yang gembleng siapa, Mbah? Utusan langsung dari Sang Pencipta. Beliau sudah ada yang mendampinginya, mendampinginya khusus untuk mengarahkan, untuk membentuknya sampai pada masanya nanti beliau Satrio Piningit itu dimunculkan. Mbah, Satrio Piningit itu mulai digembleng itu dari umur berapa, Mbah? Sudah dari usia dini, dari kecil beliau sudah dididik secara rohani. Karena perjalanannya nanti itu panjang, harus sejak dari kecil dibentuk, benar-benar dibentuk dari mentalnya, karakternya. Mbah, itu kan Satrio Piningit mulai digemblengkan dari masa kecil, Mbah. Jadi mungkinkah apa itu, kalau manusia itu kan ada ujian-ujian ya, Mbah ya. Lah, apakah Satrio Piningit itu juga ada ujian-ujian? Pasti itu beliau mengalami semua ujian-ujian. Sudah sejak kecil beliau sudah menjalani ujian-ujian itu, karena di balik ujian itu adalah untuk membentuk beliau, membentuk pribadi rohani, karakternya terbentuk dari ujian-ujian itu.
dan ujian yang dihadapi oleh beliau itu beda dengan manusia-manusia biasa. Kalau ujian yang terberat apa, Mbah, yang sudah dialami sama Satrio Piningit? Beliau difitnah habis-habisan, dituduh yang tidak benar. Semuanya yang beliau miliki sempat hilang semua. Jadi sedih saya, Mbah, ya. Ujiannya berat ya. Sampai yang semua dimiliki sama Satrio Piningit aja hilang semua ya, Mbah. Ujiannya itu beda dengan manusia-manusia biasa. Dan apabila manusia biasa itu menghadapi ujian yang sama, belum tentu bisa kuat dan ikhlas seperti beliau saat ini. Oh iya, ikhlas yang susah ya, Mbak. Jangankan ikhlas ya, kadang nerima aja nggak bisa ya, Mbak ya. Saya mesti apa itu, keluh kesah atau mungkin marah malahan. Kalau saya mungkin kayak gitu, Mbak. Karena memang rasa jiwa ikhlas itu sudah tertanam pada diri beliau Satrio Piningit, sehingga ketika beliau diberi ujian seperti apapun, beliau akan bisa melewatinya. Karena beliau sudah mengetahui hujan itu adalah bagian dari proses pembentukannya. Mbah, cerita dikit dong, sebetulnya nama Satrio Piningit itu yang memunculkan itu kok sampai semua orang sekarang mengetahuinya itu dari mana, Mbah? Dari leluhur orang Jawa, dari leluhur Nusantara ini. Orang-orang terdahulu sudah mengetahuinya bahwa kelak akan muncul sesosok manusia yang bergelar Satrio Piningit, dan leluhur-leluhur terdahulu itu sudah diberitahu karena orang-orang terdahulu itu sudah melakukan suatu ritual khusus yang dimana mereka ingin mengetahui kelak negeri ini itu bagaimana di masa depan. Leluhur terdahulu itu mendapatkan suatu isyarat ataupun isyarat yang muncul itu ada sesosok kesatria
yang dimana kesatria itu kelak akan memimpin negeri ini, tapi masih dalam proses yang disembunyikan, makanya disebut dengan Satrio Piningit. Kesatria yang masih disembunyikan keberadaannya saat ini, dan kelak pun beliau akan dimunculkan ketika waktunya sudah tiba. Mbah, itu kan Satrio Piningit kan memang disiapkan untuk memimpin negeri ini. Kan negeri ini itu sekarang dipimpin sama presiden, Mbah. Apakah mungkin juga nanti Satrio Piningit juga jadi presiden, Mbah? Presiden itu adalah julukan nama untuk saat ini, di zaman Said ini. Sama saja itu namanya juga pemimpin. Oh iya. Satrio Pemimpin itu juga pemimpin kelak ketika waktunya sudah tiba. Berarti bisa juga nanti memang di negeri ini tuh ada presiden tapi masih di bawahnya pemimpin Satrio Piningit gitu ya, Mbak? Tidak. Oh bukan, Mbak. Masanya sudah selesai. Oh. Karena kelak semuanya akan dibersihkan total. Ada proses yang namanya pembersihan. Akan dihancurkan terlebih dahulu dan akan ditata ulang dengan pemimpin yang baru yang lebih baik lagi. Berarti negeri Indonesia itu nanti nggak ada presidennya ya, Mbak ya? Diganti pemimpin baru, pemerintahan yang baru ya, Mbak? Pemimpin baru yang lebih adil dan bijaksana, bisa membawa rakyatnya ke arah kejayaan yang ditunggu-tunggu semuanya. Mbah tadi kan cerita kalau Satrio Piningit itu nanti akan membawa ajaran tentang kebenaran yang baru kan gitu ya, Mbah ya. Apakah ini yang dimaksud dengan waktu Rasulullah itu nanti akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu yang benar? Apakah itu yang dimaksud, Mbah? Benar sekali. Di akhir zaman nanti hanya satu golongan, satu ajaran yang benar, dan itu yang dibawa beliau, yang akan disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dan beruntunglah bagi umat manusia yang bisa mengikuti beliau, yaitu Satrio Piningit. Tapi kan orang juga belum tahu, Mbah, Satrio Piningit yang mana, Mbah? Gimana orang bisa mengikuti beliau, Mbah? Hanya orang-orang pilihan saja yang kelak akan bisa mengikuti jejak beliau, Satrio Piningit. Karena orang-orang pilihan itu sejatinya sudah ada yang menuntun, sudah ada yang mengarahkan untuk datang kepada beliau, mengikuti ajaran beliau. Boleh tahu nggak, Mbah, Satrio Piningit itu sebetulnya kan sosok ini kan sudah ada ya, Mbah ya? Sudah ada. Itu
boleh tahu nggak Mbah, itu apakah juga punya keluarga gitu Mbah? Beliau Satrio Piningit layaknya seperti manusia biasa, sama seperti manusia. Kehidupannya sama, aktivitasnya sama, makan, minum, berkeluarga juga, memiliki keturunan, sama seperti manusia pada umumnya. Kalau sekarang umurnya berapa Mbah? Boleh tahu nggak Mbah? Tidak bisa saya sebut. Nggak boleh, nggih Mbah. Mohon maaf Mbah. Kalau emang itu nggak boleh diutarakan, nggih. Monggo Mbah. Nggih. Mbah, itu kan Satrio Piningit itu kan rencananya kan jadi pemimpin negeri ini. Kan sebetulnya apalagi zaman sekarang, pemimpin sekarang itu kalau nggak kaya itu nggak dianggap ya Mbah. Itu gimana tuh Mbah? Satrio Piningit kelak itu akan membawa suatu kebenaran, dan kebenaran itu hanya bisa diterima bagi manusia-manusia yang sudah terpilih dan terbuka hati dan pikiran. Otomatis manusia-manusia yang belum terpilih atau terbuka hati dan pikiran tidak akan mengikuti beliau, bahkan justru akan menolak ataupun tidak menerima beliau. Karena orang-orang kelak itu yang belum terbuka hati dan pikiran masih dalam pengaruh dunia, dan ketika Satrio Piningit ini di masanya manusia-manusia yang masih dengan keduniawiannya ini tidak akan bisa menerima, akan menolaknya, akan menentang, karena tidak sesuai yang diharapkan mereka. Justru akan merendahkan. Hanya orang-orang pilihan saja yang akan mengikuti jejak beliau. Berarti beliau sosok Satrio Piningit itu orangnya sederhana ya Mbah? Sangat sederhana sekali. Bahkan ketika beliau kelak dimunculkan, orang-orang belum terbuka hatinya ini akan merendahkan, akan menolaknya, karena mereka sudah tidak yakin. Bah, kalau sosok
beliau Satrio Piningit itu, apakah setelah menjadi Satrio Piningit juga masih ada ujian-ujian gitu? Pastinya masih ada, bahkan semakin besar, karena tugas beliau itu sangat besar sekali bagi seluruh umat manusia. Jadi Satrio Piningit itu bertugas bukan untuk kepentingan negeri ini ya Mbak ya, tapi dunia ya Mbak. Seluruh dunia, tapi tonggaknya adalah di negeri ini, pusatnya adalah di negeri ini. Kok kenapa tonggaknya ada di negeri ini, kenapa Mbak? Pasti ada riwayatnya Mbak. Karena beliau kelak akan muncul di negeri ini, dan negeri ini adalah negeri tertua. Negeri tertua Mbak. Mungkin ada yang lain bisa diceritakan Mbak, monggo Mbak. Kalau negeri ini adalah sebagai sorotan yang dituju oleh bangsa-bangsa negeri lainnya, karena negeri ini kelak akan menuju kejayaan di masa yang akan mendatang. Semua negeri-negeri akan berbondong-bondong datang ke negeri ini, Nusantara, karena negeri-negeri lainnya itu semuanya akan mengalami krisis, sedangkan negeri ini kelak akan semakin jaya. Gemah ripah loh Jingawi ya. Dan negeri Nusantara ini akan menjadi jaya itu dalam kepemimpinan beliau ya Mbak ya. Ya, dia Satrio Piningit. Beliau yang akan membawa kepada kejayaan Nusantara. Beliau yang bisa membawa, karena beliau yang memiliki amanah, yang membawa amanah untuk kejayaan negeri ini. Monggo, ada yang lain Mbak yang boleh diceritakan lagi atau perlu kita ketahui Mbak? Terkait yang Anda tanyakan tadi mengenai apabila manusia yang berpikiran bahwa pemimpin itu yang dipandang adalah memiliki harta kekayaan, jabatan yang tinggi, kelak Satrio Piningit itu melebihi segalanya yang dipandang manusia itu, karena beliau itu yang memiliki amanah harta
harta seluruh harta peninggalan-peninggalan yang ada di dunia ini maupun yang ada di seluruh dunia. Jadi satria terutama yang ada di Nusantara itu semuanya sudah diamanatkan kepada beliau Satrio Piningit. Kelak akan diperuntukkan untuk membawa negeri ini pada kejayaan. Ya kaya banget Mbah, seluruh tidak bisa dibayangkan kekayaan. Seluruh dunia diamanahkan ke beliau Satrio Piningit. Nggak usah dibayangkan deh Mbah. Kita bersyukur aja Mbah, saya Mbah bisa ngobrol dengan Mbah, bisa sedikit nambah wawasan, ada ilmu, ada masukan gitu. Monggo Mbah, dipersilakan lagi Mbah. Mengenai harta amanah ini, kelak semuanya akan muncul dan beliau yang akan menerimanya karena beliau adalah yang berhak menerima itu semua, karena beliau adalah pewaris tunggal dari seluruh harta amanah. Apakah harta amanahnya sekarang sudah muncul Mbah? Sebagian besar belum muncul, tapi sudah ada yang muncul dan sudah dimanfaatkan untuk kepentingan banyak umat dan untuk masa depan. Oh, berarti harta amanah sudah muncul dan sudah dimanfaatkan ya Mbak? Sebagian kecil sudah muncul karena prosesnya memang seperti itu. Ada yang memang sudah saatnya muncul karena prosesnya untuk perjalanan beliau. Tapi sebagian besar belum waktunya dimunculkan. Tunggu saatnya kelak dimunculkan, mendekati kejayaan di masanya nanti. Ya mungkin itu dulu Mbah. Saya ngucapin terima kasih banyak. Sama-sama. Atau Mbah mungkin ada mau nambah yang perlu disampaikan buat kita Mbah, yang belum tersampaikan, monggo. Bagi manusia-manusia yang sudah terbuka hati dan pikirannya, sudah tertuntun secara rohani, otomatis dohirnya akan mengikuti sinyal-sinyal arah yang menuju kepada ajaran atau jejak-jejak beliau Satrio Piningit. Segeralah ikuti, segeralah mendekat, karena waktunya sudah tidak lama lagi. Segeralah mendekat kepada beliau. Ikutilah ajarannya, karena tidak semua orang bisa mengikuti ajarannya.
Hanya orang-orang khusus, orang-orang pilihan saja yang bisa mengikuti beliau. Sampun, Mbah? Sudah. Oke, terima kasih banyak, Mbah. Saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya, Mbah. Silakan, Mbah, kembali bertugas, kembali ke kayangan. Saya mohon undur diri dari sini. Saya pamit. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, proses mediumisasi berjalan dengan lancar. Terima kasih atas doa dari pemirsa semua. Ini tadi adalah tentang Satria Opini. Jadi dari saya pribadi sih banyak yang saya dapat ya dari ini. Contohnya ternyata Satria Opini itu adalah sosok yang sederhana banget, tapi diamanai harta amanah seluruh dunia. Lah kalau kekayaan misalkan di tanah Jawa aja, itu saya nggak bisa bayangin seberapa kayanya tanah Jawa. Ini seluruh dunia. Jadi nggak bisa dibayangkan. Bisa dibayangin. Ya intinya itu aja, karena dialog dengan gaib itu tetap jangan dipercaya 100%, karena kebenaran adalah mutlak milik Allah. Jadi ambil sisi baiknya, sisi positifnya, syukur-syukur bisa menambah ilmu ya, wawasan ya kan, yang semula kita nggak tahu jadi tahu kan gitu loh. Syukur-syukur juga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Itu ya Mas harus dipilah-pilah lagi, disaring mana yang baik, yang buruk. Hanya sebagai referensi saja ya. Intinya kalau dialog dengan gaib itu jangan dipercaya 100% lah. Kita aja sama manusia aja nggak percaya. Ini gaib tak masukkan ke manusia, kalau sampai dipercaya, waduh, kayaknya saya nggak berani nanggung deh. Ya mungkin itu dulu kami dari tim Padepokan Nusantara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, ucapan maupun tindakan yang kurang berkenan hati di sedulur-sedulur pemirsa semua. Ya mungkin itu aja Mas Haris, monggo. Nusantara mercusuar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.